Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran online bersama Bunda Cici. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Setiap negara membutuhkan negara lain. Tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara akan mempunyai hubungan atau melakukan kerjasama dengan negara lain. Transaksi dan interaksi antar negara dalam sistem internasional disebut kerjasama atau kooperasi atau hubungan internasional. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Istilah kerjasama ekonomi internasional tidak sama dengan perdagangan internasional loh. Kerjasama ekonomi internasional mempunyai cakupan yang lebih luas daripada perdagangan internasional. Coba teman-teman perhatikan barang-barang di sekitar kamu, seperti kulkas, televisi, motor, ataupun HP kamu. Coba perhatikan dari mana barang-barang tersebut dibuat. Apakah semuanya dari Indonesia? Pasti tidak. Pasti ada yang dibuat di Jepang, Amerika, atau bahkan Tiongkok. Ya kan, barang-barang tersebut bisa ada di rumah kamu berkat adanya kerjasama ekonomi internasional loh. Yuk kita bahas lebih dalam lagi, apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kerjasama tersebut dapat terjadi dengan melibatkan dua negara ataupun lebih dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kerjasama ekonomi terjadi karena adanya sifat kerjasama yang saling menguntungkan di antara negara-negara yang terlibat di dalamnya. Tujuan kerjasama ekonomi internasional yaitu 1. Meningkatkan perekonomian negara. Negara-negara yang bekerja sama di bidang ekonomi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan melebarkan pangsa pasar mereka ke luar negeri. 2. Memperbaiki taraf hidup bangsa. Semakin meningkatnya perekonomian negara, maka hal ini akan memperbaiki taraf hidup bangsa. 3. Mengisi kekurangan atau kebutuhan antar negara. Indonesia negara yang kaya akan hasil bumi dan menjadi negara pemasok sumber-sumber bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam seperti Amerika dan Cina. 4. Mempererat persahabatan antar negara. Kelima, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia. Ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, keenam, mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Saat dilakukannya perjanjian kerjasama, tentunya akan ada kesepakatan yang saling menguntungkan. Tentunya ini akan mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Manfaat kerjasama ekonomi internasional yaitu 1. Meningkatkan keuangan negara. Jika produk yang dihasilkan oleh masyarakat tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tetapi juga menguasai pasar luar negeri, maka tentunya penghasilan masyarakat Indonesia akan semakin meningkat. Pajak yang akan dibayarkan nantinya akan meningkat, sehingga kondisi ini akan meningkatkan keuangan negara. 2. Meningkatkan investasi. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, maka akan semakin besar peluang untuk meningkatkan investasi dari investor luar negeri. Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, dan tol laut antar pulau. Hal ini ditujukan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan, sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Ketiga, membantu meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan adanya kerjasama ini, saingan kita tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri. Untuk itu, kita harus meningkatkan daya saing dengan kualitas bagus dan harga yang terjangkau, agar produk kita mampu diterima oleh pasar internasional. Keempat, menambah devisa negara. TKI atau Tenaga Kerja Indonesia menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut. Ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia, terjadi transaksi pembelian rupiah, dan inilah yang memberikan pemasukan kepada negara. Bayangkan berapa juta TKI di luar negeri yang melakukan transaksi seperti ini setiap bulannya. Hal ini tentu sangat positif bagi kas negara,
meningkatkan pendapatan negara. Para TKI ini disebut pahlawan devisa negara. Kelima, memperkuat posisi perdagangan. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, kita dapat mengekspor produk kita ke luar negeri, sehingga pasar kita menjadi lebih luas. Konsumen yang membeli produk kita tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri loh. Keenam, mendorong transfer teknologi. Perhatikan dunia saat ini. Semua berkembang dengan begitu cepat. Semua itu hanya bisa dicapai dengan bantuan teknologi. Dengan masuknya teknologi ke negara kita, maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan yang lebih canggih lagi. Kondisi ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Teman-teman, apa yang akan terjadi jika Indonesia tidak melakukan kerjasama ekonomi internasional? Pasti bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang tertinggal dan kalah bersaing dengan negara lain. Beruntungnya Indonesia membuka diri dan melakukan kerjasama ekonomi internasional, sehingga kita masih bisa bersaing dengan negara lain. Faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara lain, terutama bagi negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti yang ada di Indonesia. Misalnya, rempah-rempah, berbagai jenis hasil tambang, dan hasil laut. Yang kedua, perbedaan faktor produksi. Perbedaan bahan baku dan proses produksi akan menjadi penyebab kerjasama ekonomi internasional. Ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara yang lambat akan ipteknya. Indonesia pastinya sangat ingin bekerja sama dengan negara maju yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Tujuannya tentu saja agar dapat mempermudah kehidupan kita dengan memanfaatkan pengetahuan dan teknologi tersebut, serta kita dapat belajar agar mampu menciptakan produk yang unggul. 4. Penghematan biaya produksi. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sedangkan barang yang bukan produk sendiri akan dibeli dari negara lain. 5. Kondisi ekonomi yang berbeda. 6. Perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang yang memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Oleh karena itu, negara akan mengimpor barang dari negara lain. Ketujuh, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi, sehingga menyebabkan kerugian. Namun, beberapa produsen sengaja memproduksi secara besar-besaran untuk menambah keuntungan, sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Hal ini merupakan penyebab timbulnya perdagangan internasional. Kedelapan, perbedaan ideologi. Dan yang terakhir, globalisasi ekonomi. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. 1. Kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antar dua negara dengan suatu perjanjian bahwa masing-masing pihak akan melaksanakan atau memenuhi kewajiban di bidang ekonomi secara timbal balik. Kerjasama antar dua negara tersebut biasanya mengatur mengenai komoditas barang-barang yang diperdagangkan, sistem pembayaran yang digunakan, volume, dan nilai perdagangan yang disepakati, serta produk ekspor dan impor barang. Contoh hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. 2. Kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. Kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Eropa atau MEE. Kerjasama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik atau APEC. Ketiga, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, yaitu kerjasama yang mengikat antara beberapa negara atau lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan yang bersifat internasional. Kebijaksanaan yang bersifat internasional bertujuan untuk membebaskan perekonomian internasional dari pembatasan-pembatasan. Pembatasan-pembatasan tersebut adalah dengan mengizinkan negara-negara untuk berusaha, khususnya dalam bidang produksi dan perdagangan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing negara. Kerjasama ini biasanya diikuti dari negara berbagai belahan dunia. Contohnya OPEC,
WTO atau IMF. Yang terakhir, kerjasama ekonomi antar regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara dua kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya, kerjasama antara MEE dan ASEAN. Demikianlah pembelajaran online kita pada hari ini. Bunda harapkan materi ini dapat kalian pahami dan bermanfaat. Atas perhatian teman-teman semua, Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.